kayak kita bilang apa bahasa milenial, dimension maksudnya hidup ditandai apa sih bahasanya, repetisi ya tapi jadi dimension gitu loh, originalitasnya gitu Mbak. gitu loh, jadi ciri khas mungkin, nah kita sebutannya mungkin dimension ya, tapi itu ya, jadi sebenarnya nah dari hal ini karena sangat begitu luas, dari yang tadi aku bilang inovasi, ada 3 poin ya di sini ya, inovasi, konektivitas emosional, dan keberuntungan karena terus berulang. Dimension secara berulang atau dia mengeluarkan dengan intensitas yang terus menerus pada publik. Media ini dia nggak mental, karena dia belum nyampe orang sampai paham bahwa karya ini si A. Lalu si seniman itu ya lu jangan mental dulu. Nah, jadi hubungannya dengan strategi pameran, sekali lagi aku udah paham bahwa dalam berpameran pasti keinginan seniman atau keinginan galeri atau keinginan apa. Tapi pada dunia abad 20-an, 19-an itu sebenarnya galeri berperan, broker berperan, ya itu kita mundur loh, kita ke titik mundur di mana perjalanan seni rupa kenapa orang ini sampai bisa menjadi luar biasa. Oke. Nah contoh seperti kalau Andy Warhol, pada saat itu Andy Warhol belum terkenal, dia bikin inovasi, dicaci maki, tapi ternyata dia jaya sekarang karena dia percaya. Nah sekarang aku akan liatin ini ya, ini kalau di kanvas. Nah ini yang aku bilang, apa yang aku sampaikan bahwa 3 poin adalah sebagai inovasi, konektivitas emosional, dan keberuntungan, dan totalitas atau yang dimension berulang-ulang untuk sampai public art paham. Jadi kondisi A, ulang lagi kondisi A, itu aja jadi tertanam sampai hafal, sampai orang. Nah itu titik poin pertama. Jadi hal kayak gini, kalau kita bilang di sini ini adalah misalnya kanvas, ya biasa juga ya. Tapi kan bukan masalah biasanya, tapi bagaimana dia membuat satu inovasi pada kehancuran ya di abandoned buildingnya itu dengan fragility of beauty. Jadi kecantikan yang fragile itu apa sih ya? Lemah gitu, lemah ya. Fragile, ringkih ya. Ringkih ya. Tapi si Ron ini berhasil gitu loh, dengan poin-poin yang mungkin tidak dibayangkan oleh seniman lain. Walaupun seniman lain pernah membuat seperti ini, kenapa? Termention berulang-ulangannya pada publik kurang, sehingga si seniman dari ujung dunia bilang, wah gue udah pernah bikin kayak gini. Salah lu, kenapa nggak pakai strategi ya? Sering kan kayak gitu? Sering nggak ngerasa kan? Oke, ini si Ron ya. Nah mungkin paham ya ini ya, si Liho yang ini namanya kertas. Padahal bentuk-bentukannya itu seperti patung-patung kayak di candi, patung-patung yang simetris, karena emang masalah bentukan yang dibalikin lagi. Nah, kenapa ya? Ini dia punya konsep yang menarik, dia punya inovasi, dan dia juga yang terus jadi viral lah. Kita bilang mention itu mungkin jadi viral kali ya. Nah itu dia konsepnya cukup menarik. Dia bilang ya aku seperti kertas gitu loh, murni pada kelahiran, tenang dalam kematian. Nah ini akhirnya si Ling Hobo ini menjadi luar biasa juga di sini ya. Berikutnya ya, tahu juga ya ini ya yang fotografi. Laurent Christie itu juga dia ada inovasinya, ada connecting emosionalnya ya, dan itu jadi aku tertarik dengan 3 poin yang tadi gitu loh. Kalau memang mau bikin karya atau pameran yang bisa oh ya ini yang balon-balon ya, The Installation Artist Charles Petillon. Kalau kita lihat semuanya bahwa ada
ada lukisan, ada fotografi, ada instalasi, ada sculpture, ada semuanya ada, tapi tidak umum kan kalau kita lihat. Karena dia memainkan inovasi, memainkan konsep inovasi. Nah ini yang mapping light, oke, Miguel Cavalier, yang bangunan terus dan kayak gitu ya. Nah ini kan juga inovasi. Nah sekarang kita udah nggak bisa bilang bahwa ini seni rupa atau bukan atau apa. Ini udah umum banget gitu loh ya. Jadi tentunya dalam berpameran kita udah paham semua, satu persiapan karya ya dong ya, pasti. Terus kedua, bentuk tim Ya. Bentuk tim itu apakah ada kurator, ada kurasi, lalu ada penulis kah, atau ada tim riset kah, ada tim video kah, tergantung kebutuhan si seniman mau mengeluarkan apa. Jadi kita harus mapping keperluan-keperluannya. Bahkan seniman sendiri kalau nggak bisa ngeriset, kita bisa tentukan tim riset. Nanti hasilnya diskusi atau diberikan ke senimannya kalau emang, karena ada yang bisa riset, ada yang tidak. Jadi sekali lagi itu bukan sesuatu hal yang harus gua harus riset, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, orang lain aja lalu diskusi. Kalau dia suka verbal, ya udah ajaknya one on one, ngobrol hasil diskusi. Tapi kalau dia suka baca, nih hasil riset gue, dah baca kan gitu ya. Nah terus tentunya target. Dari udah bentuk tim, ini targetnya tuh mau apa? Nah itu harus dipikirkan ya. Target itu tergantung pada misi personalnya, tentunya misi personal. Jangan menetapkan tujuan ya, udah pasti. Lalu pilih ruang yang tepat dan pemanfaatan semaksimal mungkin. Ruang, ini ruang itu memang susah gampang. Tapi masalah pilihan ruang juga tergantung, karena biar bagaimana kita berpameran tentu ada finansial yang harus kita susun kan. Ya, Ya nggak? Nah, sponsor. Tapi kalau ruang itu gratis, alhamdulillah. Ya. Kalau enggak, berarti kan harus dipikir juga. Nah makanya aku bilang masalah pemilihan ruang. Lalu libatkan audiens, kolega, dan yang kalian punya, ya dong, itu sebagai undangan. Bahkan kolektor yang pertama yang kalian kenal dulu, baru tentunya produksi. Ya, terus, nah ada satu hal ketika semua sudah terjadi, ketika libatkan audiens itu pastinya wartawan, undang, ya udah pasti udah paham deh semua strukturnya ya, itu udah nggak perlu aku bahas juga lagi. Lalu satu hal ketika pameran sudah terjadi tadi itu masalah tindak lanjut. Tindak lanjut itu misalnya aku kolektor mau lihat karya ini, sudah tolong dong, aku kayaknya mau itu. Kadang seniman antar sok. Saya. Nah, tindak lanjut itu penting, baik itu di review ulang atau ditanyakan, nggak apa-apa. Itu memang mereka butuh itu, kadang mereka orang sibuk lupa. Kadang maaf aja, kita harus ngingetin. Kita kirim email ya Pak, ini yang kemarin karya Bapak minta, tapi ada yang hampir sama Pak, ini ada 2, nggak apa-apa, itu promosi. Nah itu banyak kalau kita tidak dipegang oleh organizer, itu banyak ada yang lupa yang kayak gitu. Ya, Tidak lanjut tuh lupa banget kita ya, dan kita percaya karya kita loh. Pertama kita harus percaya masalah karya. Nah sekarang aku masuk ke apa? Kalau kamu ngelihat generasi kita, apa yang kamu lihat? Kamu dong kasih bocoran ke kita. Apa sih dalam melihat karya Yang tua-tua. Senior. Senior. Gue bilang gak mau tua ya, senior. Coba. Kamu ngeliat senior itu sama dunia sekarang, generasi kamu ngeliatnya gimana? Dari bentuk rupa karya sama cara marketing atau bentuk pameran di mata milenial sekarang. Kalau dari cara marketing itu pasti lebih dari mulut ke mulut, kenal gitu, lebih ke itu. Kalau milenial kan lebih ada online, ada sosial media. Nah, sih, oke, menarik online.
setelah semuanya dunia menjadi satu ya, udah nggak punya paspor itu. Jadi gini, ini kalau aku di sini mencatat pameran nowadays. Jadi itu saat ini ya, saat ini. Nowadays. Ya. Nowadays ya, saat ini dari kacamata para milenial atau mempergunakan internet. Dan ini jadi perlu galeri nggak kalian kadang? Masih sih. Ya, oke, masih ya, masih. Oke, masih. Benar-benar itu memang ruang cukup eksklusif ya, dengan white box, artinya dinding putih dan sebagainya. Itu aku juga masih sepakat. Itu benar, itu sama aja. Jadi waktu tuh, oke ini kemarin baru Senin, kok Jumat lagi. Ini aku selalu ngerasa gitu loh, hampir setiap waktu. Bahkan sampai jadi rugi juga kalau kita nggak sedikit kerja di komputer, walaupun sehari nggak perlu 1 jam atau 2 jam, yang penting ada sesuatu yang kita olah di kepala. Itu oke, baik baca atau apa, bagi aku itu cara studio juga gitu ya. Jadi gini, di milenial itu dia tuh pintar menemukan orang-orang, maksudnya membuat satu komunitas yang sama, akhirnya menjadi kolektif, mengumpulkan, punya visi yang sama, lebih cepat. ya itu memang gaya mereka. Itu bisa video call, bisa grup WhatsApp yang akhirnya nyampe juga ke kita ya atau apa. Nah itu kan sebenarnya komunitas yang sesuai, mengumpulkan komunitas yang sesuai. Oke. Nah, mengumpulkan komunitas yang sesuai. Jadi ini contohnya. Nah, ini generasi milenial. Generasi milenial itu seneng banget apapun diupload. Apapun. Nggak tahu kenapa. Tapi memang itu cara mereka. Karena itu udah dunianya. Dan kita sendiri masih maklum ya. Tapi sebenarnya memang kita butuh publik. Nah, artinya dalam ini hubungannya dengan menemukan orang, ya publishlah di grup, publishlah di mana apapun kamu lagi ngapain atau apa. Ini ide orang-orang milenial. Ini kita diskusi ini menarik masalahnya. Karena kalau yang di galeri atau strategi itu kita udah paham ya. Nah, lagi bikin, lagi apa diliatin. Nah terus mengumpulkan kolektif yang aku bilang tadi, komunitas yang akhirnya membuat sesuatu karena visi misi yang sama. Nah akhirnya dia dari satu komunitas dia bikin perform atau art apa, dia akhirnya jadi dibaca. Karena itu dia inovasi, hubungannya tadi yang tiga, inovasi, konektivitas emosional, sama ya konsep atau apa, dan dia mention yang terus dipublish. Lalu berikutnya ini yang aku bilang komunitas ya, kolektif ya, cari teman baik. Nah, ketika acara mengatur beberapa, ya orang-orang ini pintar sekali yang baru-baru, mengatur beberapa acara walau nggak punya galeri. Coba gimana? Dia nggak punya galeri atau tempat grup untuk pameran, ini sebenarnya akhirnya mereka di hotel, pavilion ya, punya ruang sendiri, kamar hotel, di hotel yang tuh disewa, tapi akhirnya jatuhnya itu tadi jadi studio, dipublish. Nah, karya itu semuanya tapi ini dalam konsep ya, sekali lagi dalam konsep, nggak asal cuman ini aja, nggak usah di ini ruang segini aja atau di ruang kayak apa, itu sebenarnya bisa dilakukan. Ini sudah terjadi di sini. Ini sudah terjadi ya, ini contoh ruang garasi ini sudah terjadi, dan itu memang harus sekali lagi memang harus ada konsep
untuk di mention. Itu udah kita buat. Ya, itu udah kita buat. Sorry, aku ambil teknik-teknik milenial. Ini keren banget. Aku tuh ngebahas itu tuh sampai aku bilang ini anjir nih kok cara-cara mereka itu loh gitu loh. Sangat luar biasa gitu ya. Lalu bikin meme-meme yang memang untuk followers. Nah, ini juga sama dia. Pencarian dana mereka, dia si Molly Soda itu dia seperti ada dana yang ini karya-karyanya dia itu loh, bisa diambil atau dibeli tapi tiap bulan bayar $5. Ya gimana, dia punya galeri tapi uang harus jalan, ya gimana caranya itu. Nah kan kembali lagi aku bilang ke konsep-konsep gitu ya. Tapi ada cara juga yang cukup ya, kita nggak perlu ngikutin yang beli followers itu ya, udah banyak yang lu perlu follower berapa itu udah. Nah itu ada juga. Nah ini seniman juga yang sampai akhirnya dipegang sama museum juga, si Crowwise. Dia cuman memainkan guci, tali, sama bagel. Bagel tuh kayak donat, roti donat itu. Ya, Nah, agak itu, keras. dia mainkan, dia ini, nah akhirnya dia jadi luar biasa. Jadi nah ini cara-cara saat ini di mana seniman bukan hanya di karya aja, tapi bagaimana dia mempromosikan dirinya. Betul. Nah, ini harus benar-benar kita bisa memilah dan mencoba untuk visi misi yang kita inginkan ke depan itu supaya terjadi. Nah itu sangat personal yang saat ini. Nah itu jadi dua antara yang gaya lama atau sesuatu yang menjadi kolektif atau sesuatu yang kita menjadi hak sentris untuk pengkaryaan kita. Jadi itu aja mungkin. Kayaknya sekarang aku mau di sini terjadi komunikasi. Jadi kita sama-sama saling belajar gitu loh. Saya buka temu untuk bertanya dan itu udah seperti itu. Tapi kalau di luar negeri sendiri generasi SY dan milenial itu udah menjadi kayak sama. Dan kecenderungan sekarang art event denial, ya maaf itu yang memang tadi aku bilang bahwa yang dikeluarkan atau yang diundang ada seniman-seniman yang tadi inovasi, politik emosional, dan dia udah tak melihat ini dia lagi. Tapi sepanjang konsep mereka pegang dengan luar biasa, jalan. Sudah seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita enggak mencoba meracik atau mencoba untuk cari tahu kenapa ini, ya maaf, kita seperti jalan di tempat. Bukan berarti kita tidak bagus atau tidak keren, enggak. Justru dari hal seperti ini benar-benar kita harus pelajari lagi atau kita harus buka lagi ini apa sih gitu loh. Kalau aku seperti itu, jadi di luar apa sama aja, antara gap itu ada, semua ada, seluruh dunia ada. Saya bilang yang sekarang itu lebih pada kolektif kan, generasi kolektif itu kan apa, punya visi misi yang sama. Yang tadi aku bilang cari teman yang satu arah gitu loh. Harganya nggak masuk akal. Gitu. Terus kemudian saya mikir, kok itu jadi pembicaraan? Ini sebuah, saya berpikir kayak sengaja orang cuma bisa ditempelin di plaster kok harganya tak menol gitu. Nah ini strategi atau ini seperti, saya menangkapnya seperti, wah aku keracunan nih kalau kayak gini. Ya. Karena nggak masuk kalau udah saya tiba-tiba pisang di plaster terus harganya saya seperti itu dan dikagumi, bahkan ada yang niru kayaknya. Ya. Dan banyak yang niru. Niru ini apa ya?
Oke, sebelum aku jawab, ada yang bisa ngasih jawaban atau sedikit sharing tentang ini? Itu bisa keluar lagi karena misalnya pasti udah Dan ya kan, tapi kan itu sudah dimiliki ya haknya. dan lagi-lagi tanpa Warhol pisang nggak ada. Iya, Iya. itu yang Iya. digambar itu ya, yang pernah waktu lalu terjadi, yang sampai ditempel di mana-mana di museum, di pinggir jalan, di mana itu seluruh Eropa itu ada pisang-pisang yang stiker itu loh. Enak. Kena ya, lihat ya. Nah tiba-tiba sekarang bentukan Wujud. ada kayak 3 dimensinya, pisang bener bukan gambar lagi. Nah mungkin seperti yang tadi Edi sama Maidil bicara itu, satu bisa politika, bisa sensasi, atau bisa bahwa sekarang ini akan ada lagi, udah bukan kontemporer lagi, tapi lebih dari kontemporer, nggak tahu apa namanya. Itu biasanya akan ditandai dulu, ditandai. Jadi bisa aja nggak usah pakai pisangnya, ya udah lakban aja, pisangnya ambil, lakban banyak di mana-mana. Mungkin bisa jadi akan sepanjang abad mas, dan tertulis dalam seni rupa mas. Dia tertulis dalam seni rupa. Iya, artinya itu kan dengan harga segitu, walaupun itu copyright dengan harga kayak gitu, dengan wujud yang kita sama-sama tahu hanya seperti itu. Ya. Itu saya bahkan masih masih seperti itu untuk mereka. Ini saya berkata, wah ini pinter-pinternya mereka aja. Kayak gitu. Jadi kita dipaksa untuk percaya bahwa ini oke, ini mahal, kayak gitu. Ya. Kalau saya melihat itu. Ya, makanya kan tadi aku bilang ini asumsi. Ini asumsi. Setiap seniman boleh punya pikiran masing-masing. Kalau aku personal, aku cuma bilang, gila, keren amat sih. Oke. Serius. Tiba-tiba misalnya itu Edi yang bikin, dia ikut itu, wah gua begini rasanya. Kualitas ketika kamu percaya konsep, ketika kamu bertarung bahwa ini memang karya aku dan ini harus menjadi pembicaraan, do that, lakukan itu. Jadi pameran itu bukan berarti harus kebedol, tapi kembali lagi ke misi. Kalau memang mau cari uang ya monggo cari yang bisa dipajang, itu tidak menutup kemungkinan. Itu diganti fokusnya. Oh ya. Keterangan ya. Nah, jadi hal-hal masalah pameran atau apa itu kembali lagi ke senimannya. Dan siapapun seniman mengeluarkan dari media apapun, ketika satu percaya dan ada kualitas dan bahwa ini luar biasa, ujung tombaknya kalian dulu lah, karena kalian yang membuat, kalian yang kreatif. Nah lalu lakukan step-step untuk menjadi pameran yang baik. Yang seperti yang tadi aku sebutin, pilih tim, pilih ini, ruang dan sebagainya. Sampai sini aku share ya. Mungkin karena tahu aku sendiri kalau belum keluar di publik bahwa aku tahu bahwa ini karya akan di publik, aku nggak liatin sepenuhnya. Aku menjadi bagian-bagian sendiri, part of part. Ya itu sebelum keluar di publik. Tapi sekali lagi ini kembali lagi ke senimannya mau apa. Kalau kalian merasa ini adalah promo yang luar biasa, seperti yang tadi aku bilang, mencari publik, ya silahkan. Karena ini sebenarnya strategi personal. Karena orang itu ada dua, introvert, extrovert. Kembali lagi, yang intro, yang extro, wah, selasa dunia punya mereka gitu loh. Nah itu benar, serius. Maksudnya di marketing atau di PR-nya gitu? Mereka tahu teknik-teknik seperti ini. Ada produk mau dikeluarin makanan, itu nggak semena-mena dia langsung bloom kayak gitu, tapi
di promo apa dulu, di endorse siapa dulu, di ini dulu. Nah, apa kontroversi kah, inovasi kah, atau apakah? Nah itu tapi tetap nggak lepas dari artistik ya, kita seniman ya, tidak lepas dari poin-poin itu, keartistikan, kejujuran kita, kejujuran dalam berkarya dan sebagainya, itu nggak boleh dipinggirin. Ya, jadi aku udah media juga aku udah nggak apa aja bagi aku, siapapun seniman di media silahkan, tapi jangan pernah lupa bahwa buatlah sesuatu untuk strategi pameran menjadi luar biasa dengan komunikasi dan pilih tim yang terbaik yang bisa support kamu, yang tidak menjatuhkan, karena itu hasilnya akan menjadi baik dan akan dijaga. Jadi begitu kan Nas. Sebelum tutup mungkin ada yang mau masih boleh, itu sah-sah aja. Mau kontroversi kayak pisang, monggo. Silakan. Nah, jadi poinnya di sini adalah strategi pameran, buatlah kualitas, buatlah tim atau konsep yang menarik dengan marketing yang menarik, dengan tim yang solid, dan tidak segan-segan diskusi dengan siapapun karena itu bisa sangat rendah. Demikian sekali lagi. Banyak ini yang sudah sharing sehingga kita jadi panas nih. Langsung dipanas. Panas maksudnya bergelora untuk segera melakukan pameran tunggal. Jadi ini sangat menarik, sangat berguna buat kita tentunya. Dan terima kasih sudah hadir di sini di ruang garasi yang akan insya Allah setiap 1 bulan sekali kita akan diskusi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Leni. Belum apa-apa gue. Sharing, ayo semangat. Ada anak, ya serius.